Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Oke. Untuk hari ini kita belajar materi fikih dengan tema konsep fikih dan sejarah perkembangannya ya. Oke. Baik, sebelum kita mulai, Bapak mau cek dulu kehadiran anak-anak Bapak. Alif Asbahani, hadir Pak. Bunga, Fera Lufia, hadir. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, baiknya kita baca doa dulu. Silakan Alif Asbahani membaca doanya. Ayo kawan-kawan kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah sama-sama supaya membangkitkan semangat rasa cinta kita kepada tanah air. Marilah sama-sama kita berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia pertemuan kita hari pertama, Bapak mau pastikan kesiapan anak-anak Bapak dalam belajar ya, untuk belajar. Hari ini sebelum kita mulai, kita ada speaking. Speakingnya adalah kalau Bapak bilang cacing, maka jawabnya adalah panjang, tapi tangannya pendek ya. Ini speaking kebalikan. Kalau Bapak bilang ular, jawabannya adalah pendek, tapi tangannya panjang. Paham ya kira-kira ya? Oke, coba kita tes dulu ya. Cacing panjang, ular pendek. Oke, cacing panjang, ular pendek. Ular pendek, cacing panjang. Cacing panjang. Oke, anak-anak kami sekalian, coba lihat di papan ya. Untuk pertemuan kita hari ini itu adalah pertemuan pertama ya. Selamat datang pada anak kami semuanya di MAN 5BD, karena hari ini adalah hari pertemuan kita yang pertama.
sudah kita pelajari fikih waktu sanawiyah, tapi yang membedakan kita di sini adalah pendalaman tentang materi fikih ya bertambah ketika sudah tingkatannya sudah naik kepada aliyah. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang materi kita yang pertama adalah fikih dan perkembangannya ya. Oke, Bapak mau menjelaskan sedikit tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tujuan kita belajar hari ini adalah menganalisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Itu tujuan kita yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa harus mampu mengomunikasikan hasil analisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, marilah sama-sama kita menonton video yang dijelaskan oleh Ustaz Abdul Samad tentang syariat fikih konsep fikih. Oke, mari sama-sama kita tonton. Pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW tentang tiga. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Apa itu iman? Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa bi qadri khairihi wa syarrihi. Apa itu Islam? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima shalah wa tu'ti zakat wa tasuma ramadan wa tujal baita in istata'ta ilaihi sabila. Apa itu ihsan? Ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dari iman itulah muncul ilmu yang disusun ulama dengan sebut ilmu akidah. Islam itu juga lahir fikih, ada namanya fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji, dan lain-lain. Dari ihsan inilah muncul akhlak. Akhlak bagaimana mensucikan hati. Di antara yang tiga ini yang sudah kita bahas yang mana? Sekarang fikih. Dimanapun untuk belajar, tetap tak keluar dari tiga. Jadi ada pengajian di Masjid Raya sama Ustaz apa? Sama Ustaz Alno tentang masalah apa? Tentang masalah hukum jual beli. Masuk mana tuh? Ada daripada anak-anak Bapak yang paham tadi yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Samad? Silakan, Bunga. Pembagian daripada syariat. Syariat itu dibagi pada tiga. Apa saja, Bunga? Iman, Islam, ihsan. Kalau iman bahas tentang Iman bahas tentang rukun ya. iman. Islam. Kalau Islam membahas tentang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna kalau muhammadar rasulullah. kalau ihsan Ihsan tentang berbuat baik pada sesama manusia. ya. Nah, ini sebagai pendalaman materi kita hari ini. Jadi sebelum kita masuk ke pembagian nanti proyek kita, jadi Bapak mau menanyakan dulu kenapa umat Islam membutuhkan fikih? Siapa bisa jawab? Oke, silakan Bunga. Kenapa? Umat Islam membutuhkan kepada paduan hidup. Yang kedua, sebagai kepatuhan terhadap ajaran Islam. Yang ketiga, sebagai kesejahteraan dan keadilan. Yang keempat, pelestarian nilai moral dan etika. Yang terakhir yaitu kontinuitas dan kesinambungan ajaran Islam. Kemudian Bapak mau menanyakan apa perbedaan antara fikih dengan syariah? Silakan, siapa yang bisa jawab? Ya, Nabila, silakan Nabila. Jadi perbedaannya adalah kalau syariah bersumber dari Al-Quran dan hadis, sedangkan fikih bersumber dari para ulama atau ijtihad para ulama. Oke, anak-anak kami sekalian, tadi sudah dijelaskan oleh kawan-kawan kita, ya, mungkin sebagai pendalaman ya, pendahuluan. Jadi sangat berbeda ya. Kalau syariah itu memang sudah ketentuan daripada Allah, sumbernya sudah jelas yaitu Al-Quran dan hadis. Sedangkan fikih itu adalah hasil ijtihad para ulama.
Kemudian syariah itu bersifat qat'i. Arti qat'i itu adalah pasti. Sedangkan fikih bersifat dhani. Kemudian tadi dijelaskan bahwa syariat itu tidak ada campur tangan manusia. Yang murni memang diturunkan daripada Allah. Kemudian sedangkan fikih itu adalah campur tangan daripada manusia. Baik. Untuk hari ini kita bagi kelompok. Masing-masing nanti setelah kita bagi kelompok, kita akan membuat proyek. Buat apa? Proyek. Nanti kita akan buat poster, buat poster. Kita ambil waktunya dalam 2 atau 3 pertemuan, Kalau memang tak selesai hari ini, dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Oke. Silakan anak-anak kami, silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Oke, silakan. Satu adalah menganalisis sejarah perkembangan fikih pada masa Rasulullah. Oke, itu kelompok 2 menganalisis sejarah perkembangan fikih pada masa sahabat, Nah, itu tugas untuk kelompok 2. Kemudian untuk kelompok 3 tugasnya adalah menganalisis sejarah perkembangan fikih pada masa tabi'in, kelompok 3. Kemudian untuk kelompok 4 tugasnya adalah menganalisis sejarah perkembangan fikih pada masa tabi'in akan dikerjakan masing-masing. Tadi Bapak sudah membagi tugasnya, silakan dikerjakan. Nanti dibuat poster, kemudian nanti dipresentasikan di depan kelas masing-masing kelompok, Kemudian nanti Bapak akan menilai hasil kalian, hasil kerja kalian. Nanti akan sama-sama kita akan melakukan evaluasi dan melakukan refleksi. Oke, silakan dikerjakan masing-masing kelompok. Silakan dikerjakan. Kalau ada kendala boleh langsung ditanyakan ke Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil proyek kami tentang pembuatan poster pada materi sejarah perkembangan fikih pada masa Rasulullah SAW. Kelompok kami ada yang bertugas sebagai pengumpul poin-poin yang perlu didiskusikan proyek ini, dan juga ada pendesain dan jadilah poster yang indah ini. Baiklah, karena posternya kecilan, kami sudah mengirimkan kepada Bapak kami agar terlihat jelas dan fokus, dan juga akan kami share kepada teman-teman melalui WA. Sejarah perkembangan fikih pada zaman Rasulullah SAW. Tarikh tashri' Islam pada hakikatnya tumbuh berkembang di masa Nabi, karena Nabilah yang mempunyai wewenang atas dasar wahyu untuk mensyariatkan hukum dan berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, silakan, ada pertanyaan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, itu apa perbedaan fikih dengan syariat? Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Perbedaannya yaitu fikih merupakan hasil ijtihad para ulama dan bersifat dhani, yaitu bersifat lemah. Sedangkan dengan syariat yaitu ajaran atau hukum yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan hadis dan bersifat pasti. Pertama-tama marilah kita apresiasi dulu, kita tepuk tangan. Kelompok 1 ada sedikit komentar dari Bapak
sebagai bentuk evaluasi. Ini yang kelompok 1 kalau bisa desainnya itu dibuat lebih menarik lagi ya. Kemudian dari warna-warnanya ya. Kemudian dari ada motif-motif yang ini supaya kawan-kawan yang lain merasa tertarik ya dengan hasil poster yang kita buat ya. Oke. Kemudian tadi kalau Bapak lihat dari isinya, mungkin walaupun ini kan perlu ada sedikit perbaikan ya, mungkin dari tahunnya ya, perlu ada diterterakan tahunnya, kemudian poin-poin penting ya perlu dilengkapi supaya menjadi poster yang bagus. Oke, setelah kita dengar tadi ya presentasi kawan-kawan dari kelompok 1 ya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pada periode kenabian itu, pada periode Nabi terdapat 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Madinah itu dimulai daripada semenjak periode Mekah dimulai semenjak Rasulullah menyampaikan menerima wahyu daripada malaikat Jibril. Kemudian periode Madinah ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Kemudian di periode Mekah Rasulullah banyak mendapatkan wahyu yang perintahnya cenderung kepada tauhid ya. Kemudian kalau di Madinah cenderung kepada ilmu syariat dan ilmu hukum lainnya. Untuk soal sumatif nanti kita akan share ya ke grup WA. Kemudian untuk LKPD kita akan jumpa kembali, nanti akan Bapak bagikan LKPD ya pada pertemuan selanjutnya ya. Oke. Mungkin hanya ini saja yang pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan ke depan kita akan bahas tentang ibadah ya, sebagai ibadah mahbah dan ibadah ghairu mahbah ya. Mungkin ini saja ya yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam